Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ahibati al-ikhwah, para saudara-saudara, bapak-bapak seperjuangan dari Yayasan Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dari mulai para pembina, para pengawas, dan para pengurus harian yang sangat saya cintai karena Allah dan saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, Sabtu 18 Al-Muharram 1445 Hijriah, bertepatan 5 Agustus 2023, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengadakan, lebih tepatnya dan lebih utamanya sebenarnya adalah temu kangen tahunan, dan diselipkan dengan rapat penyampaian laporan tahunan untuk pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan, tahun ajaran 1443-1444 atau 2022-2023. Dan pertemuan ini adalah pada momennya yang paling pertama setelah pesantren Intan Ilmu yang merupakan cita-cita bersama kita berjalan di tahun kelimanya. Kemudian salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Adapun nasihat untuk diri pribadi dan juga para ikhwah seperjuangan, yaitu perkataan yang turun-temurun dikatakan oleh para salafus saleh, dari mulai Abdullah bin Abbas, kemudian turun kepada Imam Malik, turun kepada Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dan ulama-ulama seluruhnya bersepakat akan perkataan ini, yaitu makana lillahi yabqa. Apa saja yang karena Allah, maka dia akan terus abadi dan awet, bisa diambil manfaatnya. Apa saja yang karena Allah, baik itu ibadah ataupun muamalah yang karena Allah, pasti akan awet, abadi, dan diambil manfaatnya secara terus menerus. Dan ini ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. Adapun buih di lautan, dia akan hilang karena tidak ada nilainya, hanya sekedar buih yang banyak terlihat tapi tidak ada nilai. Adapun apa yang bermanfaat bagi manusia, maka dia
itulah yang akan tetap di atas muka bumi ini. Nah, mudah-mudahan apa yang kita dari awal kira-kira tahun 2019 bertepatan dengan tahun 1436 atau 37 Hijriah, kita gagas yayasan ini dengan segala macam kisah yang ada di dalamnya, dan akhirnya sampai sekarang Yayasan Intan Ilmu yang slogannya adalah cita-cita bersama masih menaungi lembaga pendidikan yang kita perjuangkan ini, dan kita berharap, sangat berharap pahala terus mengalir walaupun kelak sudah menjadi ahli kubur. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, ini adalah amalan yang maka lillahi yabqa. Amalan apa saja yang karena Allah, maka itu akan selalu awet, abadi, dapat diambil manfaatnya. Ini adalah tahun secara yayasan kita tahun ke-7, tapi masih rasanya masih baru-baru kemarin kita kumpul di sebuah rumah. Di situ ada Kak Iyad, Mas Mukhlis, Mas Ari, Mas Nanda, kemudian ada Mas Wahyu, kemudian kakak-kakak yang ada di samping-samping saya ini, untuk kemudian mencanangkan adanya pewakafan tanah. Setelah itu masih teringat juga mengajukan diri Pak Rudi untuk masuk ke dalam pasukan ini. Kemudian setelah itu masuklah kawan-kawan yang lain, Pak Arif, kemudian Dr. Fikri, Chairman, dan sampai sekarang ada Mas Iwan, Mas Faisal, dan Mas Alfi, Ustadz Arif. Mudah-mudahan ini adalah tanda Allah Subhanahu wa taala meridhai amalan ini. Karena Allah berfirman, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Sungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka salah satu hal yang membuat seseorang berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah taisi ruhu ala al-amali salih min Allah azza wa jalla. Kemudahan untuk seseorang beramal saleh, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Intan Ilmu ini banyak sekali karunia dan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dari mulai ada niatan, kemudian ada gayung bersambut memberi wakaf tanah, kemudian ada tim-tim yang begitu handal ikut bergabung di dalamnya. Dan itu sering saya sebut-sebutkan di hadapan orang-orang sebagai bentuk tahaddusan bin ni'mah. Amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sebagai bentuk membicarakan nikmat. Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'matihi ala 'abdihi. Sesungguhnya Allah menyukai melihat
bekas-bekas nikmat Allah atas hambanya. Jadi perangkat-perangkat yang diperlukan dalam sebuah organisasi untuk lembaga pendidikan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun per tahun dia datang bergabung tanpa kita meminta. Ini adalah mudah-mudahan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke poin tadi, pesan saya, maka lillahi yabqa. Sesuatu yang karena Allah, maka dia akan awet, abadi, bisa diambil manfaatnya. Di saat pimpinan memerlukan orang yang handal, tahan banting, tahan di bawah tekanan, datang kawan-kawan yang memang sudah teruji selama 7 tahunan ini. Bahkan mungkin dulu sekelas Kaulis pernah kena semprot juga. Ya itulah sebuah kondisi berorganisasi, dinamika organisasi. Alhamdulillah sampai saat ini tetap terus kita di atas kapal besar ini. Mudah-mudahan nanti kapal itu bertandar di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, dan tidak henti-hentinya kita mengucapkan alhamdulillah awalan wa akhiran. Segala puji bagi Allah di awalnya dan di akhirnya. Dan juga secara institusi sebagai ketua pembina yayasan dan saat ini masih dipercaya untuk memimpin pesantren ini, saya mengucapkan jazakumullahu khairan kepada antum-antum sekalian yang merupakan pendiri-pendiri dari pesantren Intan Ilmu Baridul Kuala Kalimantan Selatan, yang kita harapkan pahala besar darinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita tidak ada amalan yang kita harapkan pahalanya kecuali mengurus pesantren ini saja, kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saya yakin itu akan menjadi pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan istiqamah sampai akhir hayat, sampai kita melihat Intan Ilmu benar-benar lengkap dengan fasilitasnya. Adapun yang kedua yang saya sampaikan adalah firman Allah, "Famadza ba'dal haqqi illa dhalal." Tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. "Lau balagal manzil fama lahu illa nuzul," kata orang Arab. Kalau ada orang yang sudah sampai puncak, maka tidak ada pilihan lain bagi dia kecuali harus turun. Maka kita harus belajar dari orang-orang yang sudah mendahului kita. Jangan sampai pesantren Intan Ilmu yang sudah mulai naik ini nanti sampai ke puncaknya dia harus turun, dan turun kualitasnya. Nah, itu diperlukan pengawasan, diperlukan penilaian yang tidak ada tendeng aling-aling, yang benar-benar menginginkan
kebaikan terus menerus. Istiqamah, kemudian terus menerus adalah yang sangat dianjurkan di dalam syariat Islam. Ahabbul a'mal adwamuha wa in qal. Yang artinya amalan yang paling dicintai adalah yang terus menerus meskipun itu sedikit. Kita ini baru naik belum sampai di puncak. Dan ingat, hati-hati nanti kalau sudah di puncak, jangan sampai turun. Jangan sampai menurun. Karena memang itu sebuah sunnatullah fil kaun. Jika orang sudah sampai ke atas, maka tidak ada pilihan lain bagi dia kecuali turun. Tapi lembaga pendidikan, pesantren terilmu, dia harus terus berbenah, terus mencari apa yang bisa membuat dia tetap di dalam keunggulannya, kemudian di dalam amanahnya, dan di dalam akhlaknya yang mulia. Ini yang bisa disampaikan. Wallahu alam. Jazakumullahu khairan sekali lagi kepada para hadirin, orang-orang yang sangat saya cintai, apalagi yang bisa berhadir dari Berau, meluangkan waktu, yang sangat sabar dari awal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.